Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-101 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Mas Niko sebagai Nambi, Neni Haryoko sebagai Nyai Pati, Ani Ruslianti sebagai Ibu Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti terus memanjat batang-batang tanaman menjalar yang merambat di pagar benteng istana Majapahit. Dia memanjat dengan hati-hati. Sekali waktu dia berhenti pada saat mana dia melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Tak lama kemudian, dia sudah sampai di atas tembok benteng. Tapi kita tidak merasa aman hidup di dalamnya. Sudahlah, Nyai. Yang penting aku selamat. Aku sudah memerintahkan prajurit-prajurit untuk menangkap pencuri tengik itu. Kalau dia ditangkap, kita bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Mudah-mudahan saja tidak ada hubungannya dengan Kakang Ramapati.
saja aku celaka. Siapa orang setengah tua itu tadi? Sekalipun sudah lanjut usia, tapi tenaganya masih seperti banteng jantan. Pasti dia seorang pendekar pilih tanding. Gerakannya masih sangat gesit. Dia hampir saja berhasil membobol lambungku dengan kerisnya itu. Kurang ajar. Untung aku segera kabur. Kalau tidak, wah, Rakuti hanya tinggal nama. Iya, rupanya istana Majapahit ini banyak sekali dihuni oleh pendekar-pendekar pilih tanding. Kalau begini, aku tidak mungkin berhasil membebaskan si Tangsu. Apalagi membunuh Raja Busuk Jayanegara. Aku tidak mungkin merebut kekuasaan Jayanegara. Aku bahkan bisa mati konyol di tempat ini. Baiklah. Kalau begitu sebaiknya aku mengalah. Aku akan menunda dulu niatku membebaskan si Tangsu. Sekarang aku sudah tahu. Aku sudah paham seluk-beluk istana ini dan orang-orangnya. Lain kali aku akan datang untuk merebut cita-citaku. Orang itu tadi memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengejar aku. Tapi nampaknya tempat ini cukup aman. Aku harus segera bisa melompati tembok benteng. Setelah di luar sana, keadaannya akan lebih mudah. Baiklah, aku harus mencari tempat untuk keluar dari benteng istana ini. Itu dia malingnya. Tangkap orang itu. Tangkap, bro. Ayo kita tangkap. Ayo. Mana orang itu tadi? Kurang ajar. Apa dia mempunyai aji menghilang? Tiba-tiba saja dia lenyap. Tidak mungkin. Dia pasti masih berada di sekitar tempat ini. Ayo, kita cari lagi. Berani sekali dia masuk lingkungan istana untuk mencuri. Kalau sampai tertangkap, tubuhnya akan kucincang halus. Lihat di atas tembok benteng itu. Iya, benar. Aku juga melihat sesuatu yang bergerak di atas tembok benteng. Ayo teman-teman, ambil panahmu. Lihatlah ke atas sana. Hujani orang itu dengan anak panah. Ayo cepat kerjakan. 10 orang prajurit segera jongkok bersama-sama. Dan sebentar kemudian, anak panah berhamburan menembus udara malam. Rakuti yang waktu itu sudah berhasil naik ke atas tembok benteng, buru-buru merunduk. Beberapa anak panah hampir saja menyampar lehernya. Ambil lagi anak panah. Bidik orang itu. Bidik bagian jantungnya. Ayo cepat. Hujani dia dengan anak panah. Prajurit Majapahit. Mereka menghujaniku dengan anak panah. Hampir saja beberapa anak panah menamatkan riwayatku. Aku tidak boleh terlalu lama tinggal di tempat ini. Mereka pasti mengejarku sampai dapat. Baiklah, aku harus pergi meninggalkan istana Majapahit. Hei, wong-wong Majapahit, ayo kejarlah aku. Tangkaplah Rakuti, harimau jantan dari desa Ganding. Ayo prajurit-prajurit Majapahit, tangkaplah Rakuti. Tangkap Rakuti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dia sudah kabur. Iya, lihatlah. Itu ada bekas-bekasnya. Rupanya maling tengik itu masuk melalui benteng dengan memanjat batang-batang tanaman menjalar. Pandai sekali dia. Ya,
Kita harus segera melaporkannya kepada Gusti Ramapati. Ayo. Sepertinya mereka tidak mengejarku lagi. Sekarang aku sudah berada di perbatasan kota Raja Majapahit. Aku akan segera menuju desa Ganding. Gagal. Kali ini usahaku gagal. Aku terpaksa membiarkan si Tangsu istriku disekap oleh mereka. Oleh orang-orang Majapahit. Awas. Lain kali aku pasti berhasil. Aku tidak akan gagal untuk kedua kalinya. Rakuti melanjutkan perjalanannya kembali pulang ke desa Ganding. Dia terus berjalan siang malam. Dia berjalan hampir tiada kenal istirahat. Wajahnya menjadi lesu. Wajahnya kuyu layu. Tapi semangatnya masih nampak bernyala-nyala. Menjelang hari keempat, Rakuti memasuki tapal batas desa kelahirannya, desa Ganding. Ibu, ini aku, Bu. Pulang. Aku pulang, Bu. Bu, buka pintunya, Bu. Ini Rakuti, Bu. Rakuti pulang. Ibu. Rakuti? Benarkah kau ini anakku, Rakuti? Ibu, bagaimana Ibu bisa melupakan anakmu sendiri, Bu? Lihatlah, aku benar-benar Rakuti. Anakku. Aku masih segar bugar, Bu. Aku baru saja pulang dari kota Raja Majapahit, Bu. Rakuti, oh anakku. Ibu. Rakuti. Kepet Ibu Rakuti, wanita setengah tua itu memeluk Rakuti sambil menangis kegirangan. Tangannya membelai rambut Rakuti yang acak-acakan. Nyikepet segera membawa anaknya masuk ke ruangan tengah. Rakuti meneguk sekaligus cangkir minuman yang disodorkan ibunya. Mereka lalu bercakap-cakap di ruangan tengah. Wahida, keponakanmu itu sudah menceritakan semuanya kepada aku, Rakuti. Katanya dia berhasil menemuimu. Iya, Bu. Aku juga sudah membaca surat dari Ibu. Oh, syukurlah anakku. Syukurlah kau kembali dengan selamat. Apakah prajurit-prajurit Majapahit masih mengawasi rumah kita ini, Bu? Oh, sekarang tidak lagi. Katanya mereka telah pergi. Mungkin mereka telah putus asa menunggumu sampai sekian lama. Akhirnya mereka semuanya pergi. Tak ada lagi yang berkeliaran di desa Ganding, anakku. Iya. Aku baru saja kembali dari kota Raja Majapahit, Bu. Aku telah gagal membebaskan si Tangsu. Apa, anakku? Kau mau membebaskan si Tangsu? Iya, Bu. Apa kau ingin mengorbankan nyawamu dengan percuma? Mengapa Ibu berkata begitu? Si Tangsu adalah istriku, Bu. Dan dia sekarang disekap di istana Majapahit. Aku harus membebaskannya, Bu.
Si Tangsu harus kembali ke desa Ganding dan menjadi istri Rakuti. Sudahlah, Rakuti. Kau harus merelakannya. Barangkali ini semua sudah menjadi kehendak Sang Dewata Agung. Barangkali ini semua sudah menjadi nasib kalian. Rupanya jodoh kalian memang sudah harus berakhir sampai di sini. Tidak, Bu. Ini bukan kehendak Dewata Agung. Ini adalah kehendak Jaya Negara, Raja Busuk itu. Raja serakah dan tidak senonoh itu yang membuatku berpisah dari Istangsu. Suatu saat nanti, aku pasti kembali ke Majapahit. Dan aku pasti berhasil menculik si Tangsu. Inilah tekadku, Bu. Aku tidak akan mundur sekalipun harus berhadapan dengan ratusan prajurit Majapahit. Rakuti, janganlah kau terlalu bernafsu. Kau harus tahu keadaan kita. Kita ini rakyat kecil. Kita ini kawula alit. Sedangkan yang kita hadapi adalah kekuasaan Prabu Jaya Negara. Kekuasaan pemerintah Majapahit. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkannya? Hah? Bagaimana mungkin kau dapat mengambil istrimu dari tangan Raja Majapahit? Apa haknya merampas istri orang, Bu? Dia adalah raja, anakku. Dia bisa berbuat apa saja. Dia memiliki apa? Alangkah enaknya menjadi raja. Dan alangkah tidak senangnya menjadi kaula alit. Menjadi wong cilik, Bu. Aku harus merombak keadaan ini. Aku tidak percaya bahwa semua ini adalah garis nasib. Rakuti sudah tiba kembali di desa kelahirannya, desa Ganding. Sekarang dia sedang bercakap-cakap dengan ibunya di ruangan tengah. Mereka bicara tentang banyak hal. Tentang nasib sebagai wong cilik. Tentang raja dan kekuasaannya. Bu, kalau begitu nggak enak jadi wong cilik. Jangan begitu, Rakuti. Jangan menolak adanya takdir. Jangan menolak garis nasib yang telah ditentukan oleh Dewata Agung. Alangkah tidak senangnya nasib wong cilik. Apakah hal ini tidak bisa dirubah, dibongkar, dirombak, Bu? Jangan, anakku. Lebih baik kau segera melupakan angan-anganmu itu. Manusia tidak mungkin melepaskan diri dari belenggu nasibnya masing-masing. Belum tentu ini nasib kita, Bu. Maaf. Dalam hal ini, aku tidak bisa percaya. Kukira belum tentu Dewata Agung mengendaki nasib Rakuti seperti ini. Tak ada orang ingin dilahirkan menjadi wong cilik dan hidup sengsara. Pada dasarnya, kodrat manusia ingin memiliki lebih dari yang sudah dimilikinya. Kita harus memperjuangkan nasib ini, Bu. Kita tidak boleh menyerah. Rakuti, mengapa kau tidak percaya pada kata-kata ibumu sendiri? Jangan turuti pikiranmu yang menerawang terlalu jauh. Jangan turuti nafsumu yang berkiprah secara liar. Jadi orang harus cukup tahu diri. Memang benar, anakku. Kodrat manusia selalu menginginkan lebih dari apa yang sudah dimilikinya. Manusia tidak ingin dilahirkan menjadi wong cilik dan hidup sengsara. Tapi soal kebahagiaan adalah soal yang lain lagi. Belum tentu orang hidup bahagia sekalipun dia sudah menjadi wong gede atau saudagar kaya raya ataupun pembesar kerajaan yang disegani dan hidup serba mewah. Belum tentu, anakku. Kau harus percaya hal ini. Ibu, apakah ibu tidak merasa senang, tidak merasa bahagia, tidak merasa bangga mempunyai anak yang mampu meraih kekuasaan dahsyat seperti raja? Tidak, Rakuti. Tidak, anakku. Aku hanya menginginkan kau hidup bahagia. Aku tidak menginginkan anakku mempunyai cita-cita terlalu tinggi. Tapi justru cita-citanya itu membuat hidupnya tidak bahagia. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Rakuti, kau masih juga belum tidur, anakku? Ya, aku melihat sesuatu yang kurang menyenangkan terpancar di wajahmu. Aku tahu kau sedang gelisah. Mengapa? Apa yang membuat hatimu gelisah? Maaf, Ibu. Apakah Ibu sungguh-sungguh menginginkan agar hidup anakmu ini bahagia? Oh, tidak ada seorang ibu di muka bumi ini menginginkan anaknya hidup sengsara dan menderita. Semua ibu menginginkan hidup anak-anaknya bahagia. Ibu, apakah kebahagiaan itu menurut Ibu? Menurutmu sendiri bagaimana? Apa kebahagiaan itu? Di mana letak kebahagiaan dan bagaimana cara manusia memperoleh kebahagiaan itu? Menurut pendapatku, kebahagiaan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Oh, Rakuti, itu tidak benar. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Ada, Bu, ada. Hubungannya erat sekali. Bahkan kebahagiaan itu bisa dikatakan kekuasaan itu sendiri. Dengan kekuasaannya yang besar, seorang manusia dapat memperoleh apa saja yang diinginkan. Seorang yang mempunyai kekuasaan dapat memungkinkan apa saja yang tidak mungkin diperoleh orang lain. Ibu tidak setuju dengan pendapatmu itu, Rakuti. Kekuasaan hanyalah alat untuk memperoleh sesuatu yang disebut kesenangan-kesenangan. Dan kesenangan-kesenangan itu semua sifatnya hanya sementara saja, Nak. Kepuasan yang tidak bisa berlangsung terus-menerus, kepuasan-kepuasan sementara, sedangkan kebahagiaan bersifat langgeng. Kebahagiaan tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata, tapi dapat dirasakan kehadirannya. Orang yang paling miskin di dunia ini, orang yang paling melarat dan sengsara secara lahiriah, bisa saja merasakan hidupnya bahagia. Kau masih terlalu muda, Rakuti. Kau masih perlu belajar banyak tentang hidup dan kehidupan. Suatu saat nanti kau akan mengerti juga. Maaf, Ibu. Aku tidak sependapat dengan Ibu. Bagaimana seorang warga desa yang hidupnya melarat dan sengsara tiba-tiba merasa bahagia? Tidak mungkin, Ibu. Itu hanya hayalan semata-mata. Itu hanya sekedar upaya menghibur diri yang tidak banyak gunanya. Seorang warga desa yang miskin dan sengsara, yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, yang lemah dan tidak berdaya, tidak akan pernah hidup bahagia. Hidupnya akan selalu ditindas. Dia menjadi mangsa orang-orang lain yang lebih perkasa. Menurut pendapatku, tidak ada kebahagiaan seperti yang telah Ibu utarakan tadi. Tidak ada kebahagiaan sejati ataupun kebahagiaan abadi. Ada, Rakuti. Kebahagiaan seperti itu pasti ada. Itulah gunanya manusia hidup. Manusia hidup untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Tapi banyak di antara mereka yang tersesat jalan, sehingga mereka hanya memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan palsu. Kau jangan sampai memilih jalan yang ini, Rakuti. Jika kau sudah tersesat dan kau tersesat semakin jauh, susah untuk kembali lagi. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan sejati itu, Ibu? Hanya ada satu cara, Rakuti. Dan cara itu ialah pasrah. Pasrah artinya menyerah pada keterbatasan diri kita sebagai manusia. Dalam hati kecil, kita harus mengakui bahwa ada kekuasaan lain yang sangat besar di luar kekuasaan manusia dan segala makhluk di muka bumi ini. Kekuasaan itu datangnya dari Dewata Agung, pencipta seluruh kehidupan. Pasrah? Menyerah? Jadi kita harus menyerah dan pasrah supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan. Mustahil, Bu. Kebahagiaan harus kita rebut.
Kalau perlu, kita mempertaruhkan nyawa. Rakuti, kebahagiaan sama sekali tidak ada hubungannya dengan unsur paksaan. Kau tidak bisa merebut kebahagiaan dari siapapun juga. Merebut kebahagiaan sama halnya dengan membongkar angin. Bisakah kau melakukannya? Dapatkah kau membongkar dan membunuh angin? Usahamu hanya akan sia-sia. Kau akan lelah sendiri. Kau akan lelah berpikir dan lelah berusaha. Sampai suatu saat nanti kau merasa dirimu telah menjadi tua. Itukah yang akan kau lakukan, Rakuti? Hah? Kebahagiaan seperti itukah yang kau cari? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nampaknya nasihat Nyai Kepet dapat mendinginkan nafsu dan hati putranya. Untuk beberapa hari lamanya, Rakuti nampak hidup tenang kembali seperti biasanya. Sampai suatu malam, dalam tidurnya, Rakuti kembali bermimpi. Ketika layar mimpi tersingkap, Rakuti melihat dirinya berada di pucuk pohon tal. Pohon tal ialah pohon sejenis nyiur atau kelapa. Rakuti merasa bangga. Dia merasa dirinya berada di suatu tempat yang paling tinggi. Angin menjamah rambutnya yang agak keriting. Rakuti merasakan tubuhnya diterpa angin pegunungan, dan dia merasakan jiwanya menjadi sangat segar. Akulah Rakuti. Siapa yang bisa berdiri di tempat yang lebih tinggi? Lihatlah, aku berdiri di pucuk pohon tal. Aku melihat ke bawah sana, dan aku melihat tanah berwarna abu-abu, dan pohon-pohon berwarna hijau. Akulah yang paling tinggi. Siapa berani menandingi Rakuti? Ayo, naiklah! Naiklah ke pucuk pohon tal. Kejarlah Rakuti. Tandingilah Rakuti. Rakuti terkejut. Tiba-tiba dia melihat ratusan atau bahkan mungkin ribuan manusia berkerumun di bawahnya, melingkari pohon tal. Mereka semua memandang ke atas. Mereka melihat dirinya yang masih bertengger di pucuk pohon tal. Mereka bersorak-sorai sambil melambai-lambaikan tangannya. Oi! Apa yang kalian lakukan di situ? Kalian bersorak-sorai mengagumi Rakuti. Kalian ingin menangkapku? Ayo, naiklah. Naiklah pohon tal ini. Tangkaplah Rakuti. Jika ada salah seorang di antara kalian dapat menangkap Rakuti, maka kerajaan Majapahit akan kuserahkan kepadamu. Ayo, naik dan tangkaplah aku. Rakuti kemudian melolos tombak Patmayoni. Dengan mata tombak yang tajam berkilat-kilat, dia memotong pelepah daun tal. Dan dengan pelepah daun tal itu, Rakuti terbang menyeberangi sungai di depannya. Rakuti terus meluncur terbang di atas pelepah daun tal, menyeberangi sungai yang airnya sangat bening. Mendadak di tengah-tengah sungai Rakuti melihat bulan tenggelam di dasar sungai. Bulan itu berwarna kuning keemasan, bagaikan sebuah piring emas yang dicelupkan ke dalam kolam. Tiba-tiba, bundaran berwarna kuning itu berubah wujud. Rakuti terkejut. Dia melihat wajah bulan berubah menjadi wajah ibunya. Seorang perempuan tua dengan pandangan sedih menatap Rakuti yang terbang di atasnya. Ibu! Ibu! Rakuti terus berteriak-teriak memanggil ibunya. Dia lengah, pelepah daun tal membentur dinding bukit.
Ibu! 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 Rakuti, bangun, nak. Ibu! Bangun, Rakuti. Ayo, bangun. Ibu! Ibu! Ibu? Tenanglah, anakku. Kau baru saja bermimpi. Kau mimpi tentang apa? Ibu, aku sudah pernah bermimpi seperti ini. Aku bermimpi melihat bulan tenggelam di dasar sungai. Hah? Apa? Kau bermimpi melihat bulan? Iya, Ibu. Aku bermimpi melihat bulan. Tapi bulan itu tenggelam di dasar sungai. Rakuti kemudian menceritakan mimpinya kepada ibunya secara lengkap. Nyai Kepet mendengarkan dengan penuh seksama. Tiba-tiba wanita setengah tua itu memperlihatkan wajah sedih. Dia memandang dengan sedih ke arah putranya yang masih terbaring di atas balai. Tahukah Ibu apa artinya mimpiku itu? Ibu, apa artinya mimpi melihat bulan tenggelam di dasar sungai? Dan mengapa bulan itu berubah menjadi wajah Ibu? Dan siapa orang-orang yang bersorak-sorai di bawah itu? Jumlah mereka sangat besar. Mungkin ratusan, atau bahkan mungkin ribuan orang. Apa maknanya, Ibu? Apa arti mimpiku itu? Oh. Sudahlah, anakku. Jangan merisaukan soal mimpi. Seringkali mimpi tidak ada artinya sama sekali. Mimpi hanyalah endapan perasaan saja, nak. Endapan angan-angan yang tidak sempat keluar pada saat terjaga, kemudian memancar menjadi sebuah mimpi. Tidak semua mimpi tidak mempunyai arti, Bu. Aku pernah mendengar orang-orang berkata bahwa mimpi melihat bulan sebagai pertanda yang baik. Mimpi melihat bulan bisa menjadi isyarat seseorang akan memperoleh wahyu keraton. Apa benar demikian, Ibu? Aduh, Dewata Agung. Lindungilah putra kesayanganku ini. Lindungilah Rakuti dari pikiran-pikiran yang sesat. Rakuti. Ya, Ibu. Kalau memang mimpi melihat bulan dapat diartikan sebagai wahyu keraton, lalu apa yang akan kau lakukan? Setelah kau percaya tentang mimpi itu, apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku akan membuktikannya, Bu. Aku akan berusaha merebut wahyu keraton itu. Rakuti, apa yang kau katakan, anakku? Merebut wahyu keraton? Benar, Ibu. Wahyu keraton sekarang ini masih di pangkuan Jaya Negara, si Raja Pusuk. Aku akan merebut wahyu itu. Akulah nanti yang akan menjadi Raja Majapahit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ada apa, Bu? Apa Ibu tidak setuju? Ibu tidak senang jika anakmu menjadi raja? Dewata Agung, berikanlah sinar yang terang kepada Rakuti, anak kesayanganku ini. Ibu. Oh. Mengapa Ibu selalu menyebut-nyebut Dewata Agung? Apakah menurut pendapat Ibu, cita-citaku ini salah? Adakah cita-cita yang salah? Tidak bolehkah aku bercita-cita menjadi raja? Menjadi orang yang berkuasa di negeri Majapahit ini? Aku bisa, Bu. Aku yakin bisa meraih cita-cita itu. Memang, cita-cita itu masih tergantung di sana, nun di langit yang tinggi. Cita-cita itu masih disaput awan, bersembunyi di balik bintang-bintang. Tapi kalau aku berusaha, aku mempunyai kekuatan yang besar dan dahsyat, Bu. Aku yakin bisa meraih cita-cita itu. Suatu saat nanti, sejarah akan melihat sendiri. Sejarah akan mencatat bahwa di negeri Majapahit ini ada seorang raja yang bernama Rakuti. Sudahlah Rakuti, sudah. Aku ngeri mendengar kata-katamu ini. Sungguh menyeramkan. Ketahuilah Rakuti, gagasan dan cita-cita yang melambung tinggi justru bisa membawamu kepada kebinasaan. Percayalah pada takdir, anakku. Semua ini sudah ada yang mengatur. Tidak sembarang orang bisa menjadi raja.
Bahkan bercita-cita seperti itu saja sudah merupakan sesuatu yang terkutuk. Jadi ibu tidak merestui cita-citaku ini? Ibu menolak? Aduh, Rakuti. Mana ada seorang ibu sampai hati melihat anaknya binasa, ditelan cita-citanya sendiri. Menjadi Raja Majapahit. Sungguh hal itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil. Tidak masuk akal. Dengar ibu, jika aku memiliki kekuatan yang besar, aku membuat sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Aku akan membuat sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang diterima oleh banyak orang, Ibu. Rakuti, Ibu tidak ingin kehilangan kau, nak. Ibu takut kehilangan kau, anakku. Ibu tidak usah khawatir. Ibu tidak akan kehilangan anakmu. Dewata. Rakuti tidak akan pergi kemana-mana, Bu. Rakuti hanya berjuang meraih cita-citanya. Dan aku harap Ibu sudi merestui cita-citaku ini. Kuharap Ibu mendukung apa yang akan kuperjuangkan dengan gigi ini, Ibu. Kau harus mempertimbangkannya masa-masa, Rakuti. Jangan gegabah meletakkan cita-cita. Hidup manusia sangat ditentukan oleh cita-citanya. Rakuti nampak kecewa sekali. Dia tahu ibunya kurang menyetujui cita-citanya. Dan memang Nyai Kepet sangat khawatir dengan apa yang ingin diraih putranya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.